Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan video untuk memenuhi tugas sistem informasi manajemen yang diampu oleh Bapak Rahmat Mulyana, SEMM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wijaya Abdul dengan akhir NIM 353. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yesinta Bella dengan akhir NIM 368. Halo semuanya, aku Fadya Fikriatuna dengan akhir NIM 369. Halo, aku Nurlaili Salmatin dengan NIM akhir 342. Halo semuanya, kalian kepo nggak sih apa itu SIM? SIM itu kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen. Terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan informasi. Nah, SIM itu adalah suatu kesatuan yang terdiri dari dua kata yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, informasi adalah hasil pengolahan data yang menunjukkan kejadian-kejadian nyata. Nah, kalau kalian mau tahu lebih lanjut, yuk ikut aku! Halo, Yenta! Iya. Kalian lagi pada ngapain? Sibuk banget. Kita lagi baca-baca tentang sejarah komputer dari generasi ke generasi. Kamu tahu nggak komputer tuh berapa generasi? Ih, gak tahu emang ada berapa sih? Masa gak tahu sih? Masa gak tahu? Iya, parah. Parah, iya. Ada berapa coba, guys? Ada 5. Tuh ada 5 dari Itu tuh bedanya apa ya dari generasi 1 sampai ke 5 tuh? ada banyak banget perbedaan dari generasi 1 sampai ke 5. Nih, pada awalnya di generasi pertama, komputer itu beratnya bisa mencapai 30 ton. Bayangin dong 30 ton, berarti nggak bisa kita bawa kemana-mana, nggak kayak zaman sekarang, laptop yang sekecil ini. Awal 1940, ada ilmuwan Jerman bernama Konrad Zuse yang menciptakan sebuah komputer bernama Z3. Nah, Konrad Zuse ini menciptakan komputer untuk aerodinamik pesawat tempur Jerman. Tapi sayangnya komputer ini hancur karena ada serangan bom dari sekutu. Ke pihak sekutu, pada tahun 1943 terciptalah sebuah komputer bernama Colossus yang diciptakan oleh seorang ilmuwan bernama Tommy Flowers. Komputer ini dapat membaca strategi dari Jerman. Dan Tommy Flowers ini dipercaya sebagai orang yang membuat kemenangan di pihak sekutu. Selanjutnya, pada generasi kedua ini terciptalah teknologi terbaru bernama transistor. Adapun komputer pertama yang menggunakan transistor ini bernama Univac Large. Hidrodinamika. Ceritanya. Oh, gitu. Iya begitu. Tapi untuk generasi ketiga, 4, 5, aku ada lupa sih. Ada yang bisa jelasin nggak? Tenang. Untuk generasi ketiga, 4 dan 5, aku tahu tuh. Nah. Jadi, untuk generasi ketiga dulu ya, aku ngejelasinnya. Untuk generasi ketiga, sejarah komputer generasi ketiga memiliki bentuk transistor kecil yang ditempatkan pada IC beserta beberapa resistor dan kapasitor. Dikembangkan pertama kalinya oleh ahli listrik yang bernama Jack Kilby. Keuntungannya yaitu cepat dan lebih efisien. Ini juga merupakan komputer pertama yang menggunakan layar monitor dan keyboard. Pengalaman kemajuan dibandingkan dengan penggunaan kertas sebelumnya karena harganya lebih murah dan orang mampu membelinya. Sekarang komputer generasi keempat. Sejarah komputer generasi keempat pertama kali diproduksi oleh IBM pada tahun 1971. Kemudian pada tahun 1984, Apple memperkenalkan Macintosh ke pasar. Sejarah komputer dan perkembangan selanjutnya telah memasuki era mikroprosesor. Hal ini masih digunakan oleh beberapa orang Indonesia hari ini. Seiring waktu, para ahli mencoba menyelesaikan sesuatu yang belum ada. Dengan kata lain, kompatibel dengan PC. Karena itulah muncul istilah PC pada generasi ini. Perangkat ini dirancang untuk individu dan mudah dibawa kemana-mana. Contohnya, komputer generasi keempat ini antara lain IBM Pentium 2, Apple II, IBM 370,
dan IBM PC 386. Dan yang terakhir yaitu komputer generasi kelima. Sejarah komputer generasi kelima memiliki perkembangan komputer terbaru dengan munculnya teknologi yang disebut AI yang memiliki kecerdasan buatan untuk membantu melakukan input lebih baik lagi. Dengan teknologi ini, kamu tetap dapat memasuki bahasa yang kamu gunakan sehari-hari, beradaptasi dengan situasi, dan mengenal lingkungan kamu. Banyak perkembangan sudah start memakai komputer masa depan. Perkembangan oleh Intel dan Microsoft yang dipraksai oleh Bill Gates, pelopor standar perangkat keras dan perangkat lunak di seluruh dunia. Dibentuk oleh munculnya smartphone, tablet, dan netbook, dan banyak lagi, atau juga disebut oleh LSI atau Large Scale Integration yang memanfaatkan ribuan mikroprosesor. Yang terbaru yaitu Pentium 4 dari Intel Corporation. Meskipun di generasi ini komputernya kecil dan sederhana. Begitu tuh Alma dan Fadia Oh gitu, penjelasannya. ternyata makasih ya Sinta udah dijelasin. Fadia kamu ngerti nggak sekarang? Pasti ngerti lah. Pasti ya, ngerti. Iya, kamu kemana? Nah, nggak datang ke sini. Ya, kerja kelompok guys. Kan tahu ada kerja kelompok. Ya kan, sekarang kan kamu dari jauh juga. Ya, kayak sekarang, kita dari jauh, kan sekarang kan pakai internet. Iya. Halo? Halo? Ya. Halo. Halo? Ya. Kalian kesel nggak sih lagi enak-enak video, terus tiba-tiba sinyal atau internet kalian hilang? Pastinya kesel dong. Nih, terus apa sih penyebabnya? Nih sekarang aku bakal kasih tahu penyebab hilangnya sinyal atau internet. Yang pertama, faktor cuaca. Yang kedua, jaringan dalam perbaikan oleh operator. Yang ketiga, cakupan jaringan yang di luar area. Lalu kalian pernah dengar gak sih berita bahwa kabel Telkomsel yang digigit oleh hiu? Hilangnya sinyal atau jaringan pada zaman sekarang itu mungkin tidak akan berlangsung lama. Mengapa demikian? Dikarenakan perkembangan zaman yang begitu pesat dan teknologi yang semakin canggih akan mempermudah kita untuk memperbaiki sinyal ataupun jaringan yang sedang berkendala. Berbeda dengan zaman dahulu yang dimana masih minimnya pendidikan maupun pengetahuan tentang teknologi. Mengapa demikian? Karena internet pada zaman dahulu masih menggunakan tembaga yang menyebabkan internet menjadi lama. Berbeda dengan zaman sekarang yang sudah menggunakan satelit, bahkan juga ada yang telah menggunakan fiber optik. Lalu kalian tahu nggak sih perbedaan kecepatan internet zaman dahulu pada zaman sekarang? Nah, pada zaman dahulu kecepatan internet hanya 57 kbps saja. Sedangkan pada zaman sekarang sudah mencapai 300 Mbps, itu dengan sinyal 4G LTE. Tapi kalian pernah dengar nggak sih bahwa akan ada kabar sinyal 5G? Dan mungkin sudah ada di beberapa negara yang sudah menggunakan sinyal 5G. Nah, pastinya dengan berkembangnya internet pada zaman sekarang pasti memiliki dampak yang begitu besar, mau dampak positif ataupun negatif. Lalu apa aja sih dampak positif dan negatifnya? Nah, di sini aku akan ngasih tahu apa aja dampak positifnya. Yang pertama, memudahkan kita untuk berkomunikasi. Yang kedua, mempermudah kita untuk mencari informasi. Yang ketiga, yang kemarin kita lakukan yaitu belajar atau bekerja dalam jaringan atau daring. Lalu, apa dampak negatif dari perkembangan internet zaman sekarang? Yang pertama, banyaknya konten pornografi yang tidak layak ditonton oleh anak di bawah umur. Yang kedua, munculnya berita hoax yang tidak benar terjadi. Dan yang ketiga, ada banyaknya penipuan yang mengatasnamakan kita ataupun saudara-saudara kita. Nah, jadi pintar-pintarlah dan bijaklah dalam menggunakan internet zaman sekarang. Karena hal yang tidak ingin kita alami mungkin saja bisa terjadi jika kita tidak pintar dan bijak dalam menggunakan internet. Nah, itu dia video dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kesepian gak ada kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Dadah!